Bismillahirrahmanirrahim. Kebalikannya, mazhab yang paling ketat dalam masalah makanan adalah Hanafi. Ya, sampai-sampai mereka, ya, dalam pandangan mereka, hewan apapun di air yang halal hanya ikan. Selain itu tidak halal. Keong air, kerang, yang sering kita lihat di pinggir jalan, seafood, kerang-kerang itu bagi mereka haram. Bagi golongan Hanafi. Udang, rajungan, cumi-cumi, dan segala macam jenisnya, bagi mereka haram. Apa alasan mereka? Alasan mereka ayat yang berbunyi uhilla lakum saydul bahr, dihalalkan bagi kalian buruan laut, hasil buruan laut. Bagi mereka hasil buruan laut adalah ikan. Dari mana dalilnya? Hadis dari Ibnu Umar yang berbunyi uhillat lana maitatan, dihalalkan buat kita dua bangkai, yaitu al-hud, ikan, wal jarad, dan belalang. Itu hanya menyebut ikan. Ini golongan Hanafi. Sehingga mungkin di antara jamaah ada yang pernah dapat broadcast ya tentang haramnya cumi-cumi. Haramnya cumi-cumi memang ada pendapat itu dari mazhab Imam Hanafi dan sebagian Syafi'iyah, seperti Syekh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, yaitu khususnya karena masalah tintanya. Dianggap tintanya itu najis dan kotoran kalau memang itu keluar dari mohon maaf anusnya. Namun kata beliau, kalau ternyata itu bukan kotoran, maka dia tetap halal. Dan mungkin ternyata tinta itu bukan kotoran. Tinta tersebut itu merupakan alat berlindung diri mereka, cumi, ya, sehingga dia tidak dikatakan najis. Sehingga kembali menurut jumhur para ulama bahwa ya cumi itu halal. Dan ini pendapat mayoritas ulama, seluruh hewan yang di air ya dia dibolehkan. Yang debatable para ulama adalah hiu. Mayoritas mengatakan halal, sebagian tidak boleh karena dia masuk kategori as-siba, yaitu buas. Buaya. Ya, buaya pendapat yang resmi dalam mazhabnya Imam Malik halal. Karena dia masuk kategori hewan air. Buaya halal. Itu mazhabnya Imam Malik. Ya. Sebagian Syafi'iyah ada yang mengatakan halal. Sebagian Hambaliyah ada yang mengatakan halal. Termasuk ulama kontemporer, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan buaya itu halal. Tapi mayoritas ulama mengatakan buaya itu haram karena dia masuk kategori buas berdasarkan hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli dinabin minas siba. Rasulullah melarang kita untuk memakan hewan yang bertaring dari kalangan hewan buas, dan buaya tentu termasuk di dalamnya. Baik. Jamaah sekalian, azanullah iyakum. Yang terakhir kita bahas yaitu tentang sembelihan ahli kitab. Ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Hasil sembelihan ahli kitab itu halal buatmu dan sembelihan kamu pun halal buat mereka. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dan kita tahu mereka kalau menyembelih pasti nggak mungkin baca bismillah. Tapi ternyata ini halal menurut Al-Quran. Lalu kemudian Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi. Beliau mengatakan, ya wahadha amrun mujma' alaih bainal ulama anna dzabaihahum halalul lil muslimin. Bahwa ini telah menjadi perkara yang diijma'kan, yang telah menjadi ijma' para ulama, bahwa hasil sembelihan ahli kitab Yahudi Nasrani itu halal bagi kaum muslimin. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan wa ajma'a ahlul ilmi ala ibahati dzabaih ahlil kitab. Mayoritas ulama mengatakan, ijma' para ulama mengatakan bahwa sembelihan ahli kitab itu halal. Ingat ya, sembelihan. Jadi mereka yang nyembelih, kita yang ngolah. Jadi bukan masakan mereka. Ini ayat bukan membicarakan masakan mereka. Ini ayat bukan membicarakan makanan yang diolah oleh mereka, tapi membicarakan hasil sembelihan mereka. Mereka yang nyembelih, kita yang masak. Kenapa? Karena masalah makanan yang siap saji itu variabel halal haramnya bukan hanya sembelihan, tapi bagaimana bumbunya, bagaimana minyaknya, bagaimana wajannya. Ini perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan juga. Walaupun sembelihan ahli kitab, minyaknya minyak babi haram. Bahkan walaupun sembelihannya muslim,
Ya, yang motong Muslim, tapi minyaknya jadi minyak babi ya haram juga. Nah, jadi itu hanya membicarakan sembelihan saja. Adapun sembelihan kaum musyrikin tidak boleh. Ya, mohon maaf ya, dia kalangan Konghucu, Buddha, Hindu dan seterusnya, ya diharamkan. Nah, dari sini, dari pembahasan tadi, ya para ulama kita ada yang mengatakan kalau sembelihan ahli kitab saja halal, maka sembelihan seorang muslim yang tidak baca bismillah pun juga halal. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Ya, membaca bismillah bukan wajib tapi sunnah. Seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Nawawi. Ya, ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya Ibrahim An-Nakha'i, ya Hamad bin Abi Sulaiman, Ibnul Munzir dan yang lainnya, mereka mengatakan membaca bismillah menjelang sembelih itu sunnah bukan kewajiban. Dengan kata lain, kalau lupa menyembelih atau sengaja tidak tidak baca bismillah, menurut mereka itu tetap halal karena itu sunnah. Nah, ini sebagian ya. Sementara ulama lain mengatakan tetap wajib membaca bismillah dan tidak halal hasil sembelihan yang tidak membaca bismillah, bangkai jadinya. Inilah pendapat dari Ibnu Umar, Amir Asy-Sya'bi, Muhammad bin Sirin, ya satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Justru Imam Malik yang biasanya longgar mengatakan wajib baca bismillah ketika ya menyembelih. Dan juga sebagian Syafi'iyah juga mengatakan wajib. Pendapat yang dalam rangka khurujan minal khilaf, keluar dari beda pendapat adalah ya dalam masalah sembelihan ini sebaiknya tetap kita menggunakan bismillah. Dengan demikian hati kita pun juga menjadi tenang dalam mengkonsumsinya. Baik, jamaah sekalian, azanullah, kita masih ada waktu beberapa menit untuk diskusi atau tanya jawab. Jika memang ada, saya kembalikan ke moderator kita. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.